warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang Dart, dan kita belajarnya itu prakteknya itu di Dartpad. Kalian bisa cari di Google, terus klik yang paling atas. Jadi kita akan belajar di sini, kita akan bahas banyak. Jadi ada 9 kalau nggak salah. Ada variabel di Dart, ada tipe data, ada collection, statis, dan dinamis, var and final operator di Dart, kayak perbandingan, aritmatika sama logika, terus condition di Dart kayak if else, sama switch case, terus ada switch case yang pakai enum, yang pilihan gitu, sama yang terakhir itu ternary, ada 10 ternyata. Nah, jadi sebelumnya, jadi di Dart itu kita harus buat void main gini kalau untuk ngeluarin. Jadi kalau nggak ada di dalam void main ini, dia nggak bakal ke luar gitu hasilnya. Nah, yang pertama di sini kita mau bahas variabel dulu. Seperti yang kita tahu, variabel itu kan bisa berbentuk apa aja ya. Di sini bisa bentuknya string, bisa bentuknya integer. Ini kita coba 2. Nah, di sini kita keluarin nih hasilnya nih, pesannya sama kita masukin yang tadi variabelnya. Jadi hari Rabu tanggal segini itu kita pakai seragam ini. Nah, di sini untuk ngejalaninnya kita pencet yang run di sini. Nah, kayak gini keluarnya. Hari Rabu tanggal 13 kita pakai seragam batik. Kayak gitu. Itu untuk variabel. Ini masih yang paling ini ya, paling mudah. Nah, terus selanjutnya kita mau bahas tipe data. Nah, sebelumnya ini tuh namanya komen. Sama kayak di biasa di Visual Studio Code, kita pakainya CTRL terus slice yang dari kanan atas ke kiri bawah itu kayak gini. Itu jadi kita buat naruh kayak gini variabel. Di sini ini kita komen dulu. Kita lanjut ke tipe data. Jadi tipe data itu ada string, integer, double, sama boolean di sini yang akan kita bahas. Nah, string itu ini. Nih, string itu kita cuman kayak print terus dalam kurung yang dikeluarin tuh nama ininya aja. Jadi string itu kan tipe data. Jadi yang pas kita mengeluarin itu kayak nggak seenak di Visual Studio Code yang dia tuh udah tahu kalau itu tuh tipe data apa. Kalau di sini kita harus ngejelasin karena biar dibaca sama si Dart itu. Jadi di sini kita jelasin kalau kita tuh mau pakai string, terus di sini kita isi nama, terus kita keluarin nih ini isinya si nama tuh ini variabelnya. Terus habis itu kita print terus masukin ke sini. Ini kita coba run. Nah, di sini ini udah keluar sesuai dengan si ininya kan isinya. Nah, itu kalau string. Itu string terus lanjut ke integer nih. Integer itu kita coba uncomment dulu. Jadi di sini juga sama kayak yang tadi. Di sini kita cuma ngasih tahu kalau dia tuh pakai integer gitu. Itu untuk angka. Nah, di sini kita cobanya pakai umurnya berapa itu 18. Terus kita print supaya keluar si umur ini. Terus tinggal di run aja deh. Terus dia muncul di sini kayak gini. Nah, selanjutnya itu double. Ini double-nya segini. Jadi double itu kayak kalau di Visual Studio Code itu kayak desimal atau float. Di Visual Studio Code itu namanya float. Tapi ini desimal gitu, kayak yang pakai koma-komaan. Jadi kayak umurnya berapa. Nah, sebelumnya di sini kan kita mencoba ini dulu kan, keluarin si desimal ini. Si double ini kita keluarin, nih kayak gini 23,3. Terus setelah itu di sini kita mau keluarin juga yang umur tadi yang pertama ini sama yang kedua, kita tambah. Itu sebenarnya ini masuk itu yang di aritmatika juga bisa kayak gini. Tapi ini, nih lihat hasilnya 41,3. Kayak gitu, itu double. Terus yang terakhir di tipe data itu ada boolean. Jadi boolean itu yang true false itu. Yang itu benar apa enggak gitu. Terus kita awal itu kita kasih kayak bool, apa tulisannya bool, terus kondisinya true, terus kita cetak pesannya kondisi siswa hari ini sakit, benar atau salah gitu. Jadi tergantung di sini, ini kan karena keluarnya true or false, di sini keluarnya true. Kalau kita ganti false juga dia akan keluarnya false. Gini berarti maksudnya sehat. Nah, kayak gini itu keluarnya false gitu. Jadi bisa diganti-ganti. Nah, udah ini untuk tipe data. Semoga kalian yang nonton paham. Ini kita komen-komenin dulu biar nggak ganggu. Oke, lanjut ke collection. Jadi di collection ini kita punya list, set, sama map. Ini kita komen dulu. Nih. Nah, kalau list ini di collection ini enggak kita pakai dulu. Jadi list ini harus kita deskripsiin. Jadi list itu kan kayak isinya tuh array gitu, kayak banyak isinya. Nah, kita kan pakai kurung yang siku kan, kurung siku yang kotak itu buat ngisi di dalamnya ini. Nah, kalau list ini dia tuh harus sama gitu temennya harus sama kayak. Nah, jadi si list ini, jadi dia bakal nge-list si yang ada di dalam array ini, di dalam variabel teman ini ke bawah. Tapi sebelumnya di sini dia tuh harus sama semua gitu tipenya. Jadi kita dikasih di sini listnya itu string,
itu, terus variabelnya namanya teman, terus habis itu kita masukin tuh temannya siapa aja ceritanya, terus baru langsung kita print teman gitu kan, terus kita run. Jadi nanti dia bakal ini ke bawah, enggak, tetap ke samping, nanti yang ke bawah ada beda lagi. Nah ini dia tuh pakai siku kotak terus dimasukin itunya. Nah terus selanjutnya itu kita pengen misalkan ada berapa panjangnya gitu, ini kita onin sama yang ini, itu kita run lagi. Jadi kita pakai integer, nah ini jumlah temannya, terus dia ngitung panjangnya ini tuh ada berapa gitu. Jadi jumlah teman rumahnya ada 3 karena ini isinya kan ada 3 gitu. Terus lanjut lagi, misalkan ini kita pengen ngeluarin yang cuman dari indeks 0 aja. Nah kalau array kayak gini itu kan dimulai dari indeks 0, jadi yang 0 itu Juna, terus yang 1 Jess, terus yang keduanya Winan kan. Nah di sini kita iniin teman dekatku yaitu, terus masukin si indeks keberapanya itu. Nah ini jadi teman dekatku yaitu, jadi yang keluar cuman itu doang kayak gitu. Itu buat list. Terus lanjut buat set itu cuman segini doang ya. Jadi set itu kayak hampir semuanya ke list, tapi angka yang diduplikat itu dia nggak ke list gitu. Jadi ini kan nih kayak yang kalian bisa lihat di sini ada 85, terus di sini juga ada 85, terus di sini dikasih tahu kalau ada 2 elemen yang sama gitu. Jadi ini kan kita seperti biasa kita keluarin gini set, terus kita kasih tahu ini tuh tipenya integer, terus kita masukin nilainya segini gitu. Terus nih coba kita run, pasti yang keluar tuh cuma segini doang. Jadi si 85 ini itu nggak akan keluar lagi karena dia udah ada gitu. Jadi ya ke list, tapi nggak semuanya ke list. Kalau yang double itu dia nggak bakal ke list. Itu kalau set gitu. Lanjut lagi kalau yang map itu ini ya. Nah ini kalau yang map, jadi map itu ada 2 gitu kan. Kita di sini dikasih tahu kayak yang di API yang di API itu tuh kan kita masukin kayak nama apa, umur apa yang di yang kita isi di kotak-kotak itu. Nah di sini kita pakai string. Jadi tuh kalau nggak salah itu harus sama tipenya. Oh enggak, ini nggak harus sama, dan ini kayaknya bisa beda deh. Tapi karena kita pakainya string dua-duanya, jadi ininya harus bentuknya string jadinya. Sebenarnya integer itu ntar ada pembahasan beda lagi. Ini string sama string jadinya. Terus ini info kan. Terus ini namanya ini, umurnya segini, pekerjaannya ini. Nah, terus di sini yang pengen kita keluarin itu baru dari info ini kita cuman pengen keluarin si pekerjaannya aja gitu. Jadi yang keluar nanti cuman si pekerjaannya aja. Kayak gini. Jadi yang keluar cuman montir doang. Terus lanjut lagi yang ini itu, jadi dia ngeluarin kayak misalkan ya sama kayak gitu, ngeluarin si info dari dalam kurung itu si ini sama ini gitu. Kita ngeluarin 2 dengan pesan juga ya. Jadi kayak pengelola bengkel ini yaitu kita ambil dari nama di sini, terus habis itu yang saat ini berumur, terus umurnya di situ kayak gitu. Nah di sini itu udah keluar, jadi pengelola bengkel ini yaitu ini sih nama dari sini yang saat ini berumur segini, ini umurnya. Nah ini kalau kita pengen ngeluarin semua, jadi kayak cuman info, jadi kita langsung keluar sesuai ininya di dalam sininya. Jadi infonya itu kan ada si ininya juga, ada tanda kurung awalnya. Ini umur segini, pekerjaan ini. Nah itu kalau map tuh kayak mirip data objek di website. Jadi ada key, ada value-nya gitu. Jadi ini key-nya, ini value-nya atau isinya, nilainya. Jadi yang pertama tuh panggil dulu nama variabelnya. Di sini kan variabelnya info ya. Terus habis itu baru key-nya untuk dapetin value yang diinginkan gitu. Jadi panggil dulu variabelnya info, habis itu key-nya ini. Kayak gitu. Terus kalau misalkan gini, ini kan string sama stringnya. Kalau misalkan ini pengen kita ubah jadi angka biasa gitu, kita akan ubah ininya jadi dynamic gitu. Jadi dinamis maksudnya tuh itu jadi bisa berubah-ubah. Karena kalau statis itu, nah nanti kita jelasin ini di bawahnya, itu nggak bisa berubah-ubah. Ya gitu. Itu cukup sekian map. Terus kita lanjut ke statis dinamis. Ini nah statis. Kalau statis itu, jadi dia tuh data yang keluar tuh cuman data yang sama gitu. Jadi harus sama tipe datanya, yaitu string sama string gitu-gitu. Nih, kayak gini. Misalkan nih, kita running dulu. Jadi kita punya di sini variabel jenis yang isinya piring. Dan di sini kita cuman punya jenis yang isinya gelas. Jadi gini. Kan ini kita udah panggil ya. Terus misalkan kalau ini kan walaupun ini variabel, jadi tuh kalau misalkan ini nggak ada kayak gini, dia tetap akan keluar piring. Gini. Nah, mencuci piring gitu. Ini pakai variabel. Nah, setelah itu kita update di sini. Jadi jenisnya itu isinya ini jadinya. Nah, kalau misalkan jenisnya ini kita isi dengan angka, dia nggak bakal keluar alias error. Gitu. Itu kalau statis. Jadi dia tuh cuman data yang keluar tuh cuman data yang sama gitu. Nah, kalau dinamis itu dia walaupun tipe datanya beda, itu tetap bisa keluar gitu. Kayak gini nih. Nih, misalkan si false ini kita ini dulu ya.
kita komen dulu. Nah, di sini keluarkan Pak Ibra membeli sate sebanyak 23, kayak yang angka awal gini, dinamik angka segini kan angkanya, sebanyak segitu. Tapi pas kita rubah misalkan jadi false kayak gini, itu dia tetap keluar walaupun tipe datanya beda, dia tetap keluar tuh sebanyak false ya kan. Jadi tuh kalau status itu nggak boleh, dia tuh nggak bisa berubah-ubah itu tipe datanya. Kalau dinamis itu bisa. Nah, kita lanjut ke operator. Itu operator tuh di sini yang akan kita bahas itu ada aritmatika, perbandingan sama logika. Di sini kita ini dulu one comment. Nah, di sini kita punya integer ini kita print ini. Ini kita punya yang pakai tipe data integer, kita keluarin hasil pertama. Hasil 1 itu 23.000, terus integer hasil kedua itu 21.000. Setelah itu kita buat lagi variabel pakai integer tambah, karena dia semuanya angka jadi kita pakai integer aja. Ya karena kalau pakai variabel udah nggak bisa buat tambah-tambah. Terus tambah, ini kita buat variabel baru dengan nama tambah, terus sama dengan hasil 1 ditambah hasil kedua gitu. Setelah itu baru kita print atau kita keluarin hasilnya dengan panggil si ini, dimana ini tuh udah hasil 1 tambah hasil 2 gitu. Jadi kita running itu hasilnya 44.000 gitu. Jadi 23.000 tambah 21.000 itu hasilnya 44.000. Jadi kan operator aritmatika ini kan banyak ya. Ini kita coba yang kurang. Nggak apa-apa, ini nggak usah dirubah. Kurang nih. Gini, 23.000 dikurang 21.000. Dia bakal keluarnya 2000 doang, karena 23 dikurang 21 itu 2. Terus misalkan kita mau coba ini itu pembagian, tapi yang hasilnya yang keluar itu hasil baginya, sisanya nih. Nah, seperti yang sama di sini yang keluar 2000. Kenapa? Karena 23.000 dibagi 21.000 itu hasilnya kan 1 kan sebenarnya, tapi kan ada sisa 2000 itu gitu. Jadinya di sini sisanya 2000 juga sama. Oke, itu operator aritmatika. Nah, terus ini kita komen aja. Terus kita lanjut ke operator perbandingan kayak gini. Nah, perbandingan relasional di sini, relasional atau perbandingan yang ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan kayak gitu. Jadi di sini kita punya dua variabel kan di sini. Kita punya variabel yang pakai tipe data integer dua-duanya. Ini bisa kita ganti atau nggak apa-apa, ini aja isinya 5 sama 6 gitu. Nah, di 5 ini kita punya angka 30 kan. 30, sedangkan di 6 ini kita punya angka 23. Terus baru kita keluarin ini yang lebih dari sama dengan, lebih kurang dari sama dengan gitu. Nah, 5 itu lebih dari 6. Bener apa enggak? Bener kan? Dia 30 itu lebih dari 23, jadi dia keluarnya true. Kan misalkan kita ganti jadi 21 ini, dia akan keluarnya false. Kenapa? Karena 5 itu kurang dari 6 tuh, dia keluarnya false gitu. Jadi kayak kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Jadi kalau misalkan ada sama dengan itu cuman kayak misalkan dia sama gitu. Jadi 23 sama 23 nanti keluarnya tetap true gitu kalau ada sama dengannya kayak gitu. Itu perbandingan. Terus lanjut ke operator logika ini ya. Nah, kalau logika di sini kita punya dua variabel dengan tipe data yang berbeda. Jadi yang pertama itu kita punya pakai string dengan namanya Renjun, terus integer dengan tanggal lahirnya 2303 gitu ya. Terus di sini operator logika itu kita pakai yang kayak gini. Ini and, ini or, ini not biasanya. Jadi ini and or not. Jadi kalau and ini dia tuh harus bener dua-duanya gitu. Jadi pas kita keluarin gini, print namanya ini sama dengan ini, terus pakai and ini, terus kita masukin ini sama persisnya. Ini misalkan kita ini dulu deh, nah ini kita akan keluarnya pasti true karena dia harus benar dua-duanya, dan ini emang benar dua-duanya ya nggak. Kita tunggu nih. Nah dia keluarnya true kan. Nah kalau yang ini itu kalau yang or ini salah satunya benar itu aja udah true ya. Kita lihat ini bakal keluarnya true karena masih ada yang atas ini gitu. Kenapa? Gara-gara walaupun ini tanggal lahirnya beda, ini harusnya 3 kan tuh, karena dia range-nya tuh udah benar, jadi salah satunya benar, dia tuh udah true gitu. Sedangkan beda lagi sama yang ini satu lagi. Kalau not itu dia tuh membenarkan yang salah. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Itu tuh kan ini udah benar, terus belakangnya juga udah benar, tapi dia disalahin. Kenapa? Karena aslinya ini benar, tapi karena kita pakai ini not ini, jadi dia tuh disalahin gitu. Coba kalau kita salahin, dia bakal hasilnya keluarnya true karena dia membolak-balikan fakta tuh kayak gini. Itu sih not itu. Udah operator logika segitu aja. Terus lanjut kita ke kondisi dan control flow itu. Jadi kita punya di sini if else, sama switch case kan. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama dulu itu if. Kita keluarin. Bentar. Kita keluarin. Nah, jadi kita di sini punya integer yang usia gini. Kan integer usianya itu 18. Jadi tipe datanya integer, terus kita buat variabel usia yang 15, dan if usianya
kurang dari 17, dia belum boleh bawa motor. Sedangkan di sini dia usianya 15, jadi dia belum boleh bawa motor. Kayak gitu. Itu cuman gitu doang if-nya, karena kita cuman punya satu kondisi doang, dia di bawah umur gitu. Ini nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau if else ini kita punya dua pilihan. Ini kita pakai kasus yang sama ya supaya lebih gampang. Jadi kita di sini punya usianya itu 18, sedangkan di sini if usianya kurang dari, ini kurang dari kan? Iya. Ini usia lebih dari 17 boleh bawa motor. Usianya kurang dari, ya di sini ini kurang dari 17 kan, di sini kan if usianya kurang dari 17 itu dia belum boleh bawa motor. Kalau di sini usianya lebih dari sama dengan 17 dia boleh bawa motor. Jadi misalkan kalau usianya 17 itu udah boleh. Nah, pilihan lainnya else-nya itu belum boleh bawa motor gitu kan. Ini kita running itu boleh bawa motor, karena apa? Karena dia usianya 18 tahun di sini. Coba kita ganti jadi 16. 16 itu kan di bawah, jadi dia else. Nah, belum boleh bawa motor. Kenapa? Karena dia itu nggak ada di atas 17 atau sama dengan 17, jadi dia belum boleh bawa motor. Kalau misalkan ini kita isi 17, itu dia boleh bawa motor karena ada sama dengannya. Itu if else. Jadi dia if else itu bisa dua kondisi ya. Nah, lanjut if else if itu dia bisa banyak kondisi di sini. Nih, kita keluarin gini. Ini beda ya, karena bingung juga kalau bawa motor tuh kayak gimana. Kita punya di sini variabel usia dengan tipe data integer. Itu isinya 3 kan. Terus if usianya kurang dari sama dengan 5, dia boleh main di playground. Kurang darinya. Nah, jadi di sini usianya kurang dari sama dengan 5, dia boleh main di playground gitu. Terus kita buat lagi kondisi else if kalau usianya kurang dari sama dengan 2, boleh tapi harus ditemenin. Kayak misalkan setahun, 2 tahun gitu. Nah, kalau yang lainnya dia nggak masuk ke dalam 2, di bawah 2 dari 1 sampai 5, itu dia nggak boleh gitu. Jadi di sini kita running gini. Karena dia usianya 3, jadi dia kan masuk ke sini nih. Jadi dia boleh main di playground. Kalau misalkan kita isi usianya 10 gitu, itu dia nggak bakal boleh karena udah bukan umurnya. Sini 10. Nah, dia nggak boleh kayak gini. Itu if else if. Jadi dia bisa naruh banyak kondisi. Nah, kalau switch case kayak gini. Nah, switch case itu gini. Jadi ini tuh alternatifnya if else if, tapi dia yang ada ininya gitu. Jadi ya pokoknya di sini kita punya variabel aktivitas dengan tipe data string, terus kita isi value-nya itu argumennya itu bermain kan. Nah, ini switch kita masukin isi aktivitasnya. Terus case-nya kalian jangan belajar, dia bakal keluarnya semangat belajar kayak gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa kita kasih break kalau ini. Jadi setiap itu tuh harus ada break-nya gitu. Nah, terus selanjutnya itu bermain, terus isinya selamat bersenang-senang. Dan selanjutnya kalau misalkan kurang yang lain isinya itu dia bakal keluar kayak apa yang mau kamu lakukan gitu, dan dia tuh kayak nggak ngapain. Jadi karena ini bermain, kita cari yang sama nih bermain, itu akan keluarnya selamat bersenang-senang kayak gitu. Jadi kita running, nah kayak gini, itu pokoknya switch case kayak gitu. Terus ini default itu kalau misalkan itu tuh nggak sama dari 3 ini, dia akan keluarnya yang default, yang kayak apa yang ingin kamu lakukan. Oke, lanjut. Ini switch case yang pakai enum. Nah, tapi di sini karena kita di sini pakai void main sendiri dan ada bawahnya sendiri, jadi di sini nih kita matiin dulu, yang ininya juga kita matiin dulu. Gini ya. Nah, ini yang enum ini. Jadi enumnya ini kita masukin di luar dari void mainnya. Jadi di sini kita punya warna lampu yang pakai jenis itu enum atau dia itu kayak pilihan. Jadi di sini ada merah, kuning, hijau karena ini warna lampu lalu lintas itu. Terus di dalam void main ini baru kita punya variabel lampu lalu lintas sama dengan warna lampu titik, terus kita masukin apa nih warna lampu yang ada gitu, kuning. Kalau kuning di sini kan ada switch, ini kita panggil dulu nih variabel ini lampu lalu lintas. Terus di sini case-nya apa, warna lampunya kalau merah dia harus berhenti, kalau kuning dia harus siap-siap, terus kalau hijau jalan. Terus kalau nggak sama di antara ini, itu dia bakal status lampu tidak diketahui kayak gini. Jadi kalau kuning itu berarti bakal keluar siap-siap kan. Jadi dia tuh tetap harus ada kayak yang break gitu. Cuman enum itu kan dia pilihan, jadi dia cuman yang keluar tuh yang pilihan gitu, yang ada pilihannya. Kalau misalkan nggak ada pilihan kayak gini atau beda-beda, kita bisa pakai yang switch case yang biasa. Ini kalau yang pakai enum gini, kayak gini. Nah, di sini dia keluarnya siap-siap kan karena dia lampu kuning ini di sini isinya siap-siap gitu. Itu switch case using enum. Jadi ya gitu, udah gitu aja. Kita nyalain lagi ininya sama yang bawahnya juga. Nah, kita lanjut ke ternary ini. Nah, kalau ternary ini dia tuh penyederhanaan dari if else, yang kalau dia tuh pakai tanda tanya kayak gini.
Jadi tuh lebih sederhana kan. Kalau if else itu kan dia kan dijelasin ke bawah if gimana, Elsa bakal keluarnya kayak gimana. Kalau di sini langsung kita masukin value-nya ke samping gitu karena dia pakai tanda tanya kan. Jadi kalau nilainya lebih dari sama dengan 70, dia akan lulus. Kalau nggak memenuhi persyaratan ini, dia akan tidak lulus kayak gitu. Di sini hasilnya itu nilainya itu 75. Jadi hasilnya itu yang keluar kayak gini. Bentar. Jadi kalau misalkan dia 70 itu dia masih bisa lulus. Dia lulus kayak gini. Tapi kalau di bawah 70 gitu dia bakal keluar yang ini dan tidak lulus. Misalkan kita masukin 69 yang sebelum 70 gitu kan. Dia kan harus sama dengan dia keluarnya tidak lulus. Jadi ini tuh versi gampangnya dari if else ternary itu. Ya udah oke. Kita lanjut ke yang terakhir ini final and var. Gini. Oke, final and var ini, jadi var itu tuh dia tuh digunain buat mendeklarasikan variabel, tapi membiarkan dartnya tuh nentuin jadi tipe datanya secara otomatis gitu. Jadi kita kan masukin di sini var product, isinya kan ini string kan harusnya. Terus variabelnya harga, ini kita bisa pakai angka gitu kan. Terus kita bisa, ini kita yang var dulu deh. Kita ini dulu. Terus ini kita keluarin nih, kita print produknya apa, harganya berapa gitu nih. Dia keluarkan. Jadi itu dia bisa menentuin tipe datanya secara otomatis si dartnya ini berdasarkan nilai yang dikasih. Jadi variabel var itu tuh dapat diinisialisasi pakai tipe data yang berbeda pada saat yang berbeda. Tapi variabel var ini sifatnya tuh dinamis. Jadi dia tuh bisa tipe datanya tuh berubah-ubah gitu. Ini kan string. Ini integer kan. Bukan, ini bukan integer, ini double. Kan ini ada titiknya gitu. Tapi yang keluar kayak gini kan. Dia bisa keluar gitu kalau var. Kalau misalkan final, ini itu udah kan var kayak gitu. Terus ini final. Nah, kalau final itu dia tuh buat mendeklarasikan cons yang nilainya tuh nggak dapat diubah-ubah setelah diinisialisasi gitu. Jadi variabel final itu harus diinisialisasi pakai pada saat dideklarasi gitu. Jadi bedanya kalau var itu kita nggak perlu masukin kayak dia tuh bentuknya tuh string gitu, dia tuh bentuknya integer gitu, dia bentuknya double gitu, kita nggak perlu kalau var. Kalau final itu kita harus tetap masukin, dia bentuknya final, dia bentuknya string, terus mereknya itu Samsung, terus kita bawa garansinya true atau misalkan aktif maksudnya gitu. Jadi ini kan yang boolean itu kan yang true or false kan. Nah ini string, jadi mereknya apa gitu. Jadi di sini keluar mereknya ini, garansinya true gitu nanti keluarnya. Kalau intinya kalau final itu kita harus masukin ini, karena dia nggak bisa ngebaca sendiri si darnya ini. Kalau variabel dia bisa dibaca sendiri gitu. Jadi tipe data variabel final itu harus dideklarasikan secara eksplisit atau dia tuh ya pokoknya harus dikasih tahu itu tuh tipe datanya apa gitu. Nah ini kayak gini keluar kan, dia tuh stringnya udah Samsung, string mereknya itu udah keluarnya Samsung, di sini garansi aktifnya true. Begitu deh, udah selesai. Kita udah bahas semuanya. Kita ini lagi. Udah segitu aja buat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.